Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Jember, yang terhormat Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota DPRD Kabupaten Jember, yang terhormat Saudara PJ Sekretaris Daerah, para asisten, kepala UPD, Direktur RSD Dr. Subandi, RSD Balung dan RSD Kalisat, Direktur Perumda Tirta Pandalungan dan Perumda Kayangan, serta kepala bagian di jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Jember, rekan-rekan pers, adik-adik mahasiswa, serta hadirin di segala tempat yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan mengikuti rapat paripurna DPRD dengan acara penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selanjutnya, semoga sholawat salam tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang akan kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, sebagaimana diamanahkan dalam pasal 134 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa Saudara Bupati Jember telah menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Jember yang dituangkan dalam surat tanggal 4 Juni 2026 nomor 900-6-3-3-9-13-412-2026 perihal penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember dimaksud telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dituangkan dalam Surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Mei 2026 nomor 200/T/S HP/DJPKN V-SB/PP-01-05/2026 perihal hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember tahun 2025, dan perlu kami sampaikan juga bahwa opini atas laporan keuangan dimaksud mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Kaitan dengan hasil pemeriksaan dimaksud, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan BPKRI dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember yang harus ditindaklanjuti, baik terhadap sistem pengendalian internal ataupun terhadap kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam pembahasan terhadap materi tersebut menjadi perhatian Badan Anggaran DPRD dalam pembahasan materi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Hadirin peserta rapat yang berbahagia, berdasarkan hasil pembahasan materi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 oleh Badan Anggaran dan KPD, selanjutnya secara umum dapat kami laporkan bahwa pembahasan Raperda dimaksud telah berjalan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib, diawali dari penyampaian surat Bupati Jember kepada Ketua DPRD Kabupaten Jember yang merupakan dasar pembahasan, diikuti dengan tindak lanjut rapat pimpinan Dewan Badan Musyawarah guna menetapkan penjadwalan pembahasannya dalam rapat-rapat DPRD. Perlu kami sampaikan bahwa pembahasan atas materi rapat
pembahasan Raperda RPP APBD tahun anggaran 2025 telah selesai dibahas dalam pembicaraan tingkat 1 sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan Tata Tertib, dan selanjutnya dalam rapat paripurna hari ini memasuki pembicaraan tingkat 2 yaitu pengambilan keputusan. Dalam pembahasan Raperda RPP APBD 2025 sebagaimana yang disampaikan eksekutif, ada dua hal yang dilakukan DPRD jika mengikuti ketentuan diantaranya. Pertama, melakukan pengujian kesesuaian angka-angka dalam rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 dan rancangan perda tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 dengan perda tentang APBD 2025 serta perda atau perkada tentang perubahan APBD 2025 dan perkada tentang penjabaran perubahan APBD 2025. Kedua, DPRD melakukan pembahasan tindak lanjut atas temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dinyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan kerja tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kaitan dua hal tersebut akan kami laporkan. Hasil pembahasan materi raperda dimaksud yang secara garis besar dapat kami sampaikan hasil kesepakatan sebagai berikut. 1. Pendapatan APBD Kabupaten Jember bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan pada APBD tahun anggaran 2025, target pendapatan yang telah ditetapkan terakumulasi masih belum dapat tercapai. Selanjutnya dapat kami sampaikan sebagai berikut. Target pendapatan sebesar 4.409.704.830.003 rupiah 34 sen. Realisasi sebesar 4.334.243.463.967 rupiah 13 sen. Selisih kurang atau realisasi sebesar 98,27%, 76.260.593.046 sen. Selisih kurang tersebut disebabkan antara lain: 1. Pendapatan asli daerah terakumulasi masih belum mencapai target terinci sebagai berikut. Target PAD 1.354.371.067.3 rupiah 34 sen. Transaksi sebesar 1.877.466.690 rupiah 13 sen. Selisih kurang atau transaksi sebesar 91,72%, 95.494.20.313 rupiah 21 sen. Penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari beberapa sumber pendapatan pajak daerah dan dari fungsi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain yang sah. Secara rinci, target dan realisasi dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah terakumulasi masih belum mencapai target. Realisasi sebesar 444.558.988.358 rupiah atau sebesar 87,91% dari target sebesar 506.748.000 rupiah. 2. Pendapatan dari retribusi daerah terakumulasi masih belum mencapai target penerimaan. Realisasi sebesar 568.259.225.510
miliar 578.755.094 rupiah 34 sen. 3. Pendapatan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, penerimaannya terakumulasi jauh melampaui target penerimaan, yakni realisasi sebesar 37.238.596.090 rupiah 15 sen, atau realisasi sebesar 404,33% dari target yang ditetapkan sebesar 9.209.000 dengan 872.580 rupiah. 4. Pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaannya berhasil melampaui target, yaitu realisasi sebesar 7.870.236.731 rupiah 25 sen, atau realisasi 100,45% dari target sebesar 7.839.439.331 rupiah. Pendapatan transfer, penerimaan dari pendapatan transfer sebagai berikut: direncanakan sebesar 3.253.770.000 rupiah, realisasi sebesar 3.287.587.197.267 rupiah. Selisih lebih 19.233.427.267 rupiah atau realisasi sebesar 100,59%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kami lakukan di belanja sebagaimana pos pendapatan pada pos belanja pada APBD di tahun anggaran 2025. Alokasi anggaran belanjanya terakumulasi sebagai berikut: alokasi belanja sebesar 4.990.890.519.050 rupiah 10 sen, realisasi belanja sebesar 4.246.435.195.511 rupiah 28 sen. Selisih kurang 719.455.363.546 rupiah 82 sen atau realisasi sebesar 85,51%. Pada alokasi anggaran belanja tersebut digunakan untuk belanja lokasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer yang dapat kami sampaikan sebagai berikut: 1. Belanja operasi. Belanja operasi dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang terakumulasi sebagai berikut: alokasi belanja operasi sebesar 3.941.431.863 rupiah 3 sen. Realisasi belanja operasi sebesar 3.295.692.275 rupiah 74 sen. Selisih kurang 544.595.739.587 rupiah 29 sen atau realisasi sebesar 89,16%. 2. Belanja modal dapat kami laporkan akumulasi sebagai berikut: alokasi belanja modal sebesar 442.845.986 rupiah 7 sen. Realisasi belanja modal sebesar 346.195.770 rupiah 40 sen. Selisih kurang 142.956.650
sebesar 20 miliar. Realisasi belanja tidak terduga sebesar 1.618.818.074 rupiah 14 sen. Selisih kurang 15.368.767 rupiah 2 sen atau sebesar 8,18%. 4. Transfer. Alokasi belanja transfer dibelanjakan untuk bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan sebagai berikut. Alokasi belanja transfer sebesar 546.251.209 rupiah. Realisasi belanja transfer sebesar 528.115.449.391 rupiah. Selisih kurang 13.441.791.818 rupiah atau sebesar 97,51%. Pembiayaan. Realisasi pembiayaan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Penerimaan pembiayaan sebesar 561.165.682.054 sisa lebih dukungan anggaran daerah sebelumnya sebesar 561.652.054 penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar 317.891 rupiah. Pengeluaran pembiayaan sebesar jumlah pembiayaan itu sebesar 5 miliar. Ulangi, pengeluaran pembiayaan sebesar 5 miliar, jumlah pembiayaan itu sebesar 565.685.682.054 rupiah 76 sen. Surplus sebesar 87.029.445 rupiah 85 sen. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar 561.685.682.054 rupiah 76 sen. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran atau SIPA pada akhir tahun 2025 sebesar 648.225.088.481 rupiah 61 sen yang akan menjadi dasar penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Selain poin kesepakatan secara garis besar sebagaimana tersebut di atas, secara khusus Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, DPRD juga mengharapkan kepada eksekutif agar kedepannya mampu meningkatkan pengelolaan APBD yang lebih baik. Maka perlu memperhatikan kembali pada beberapa hal sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah dalam tata kelola anggaran agar lebih taat dan memedomani sebagaimana ketentuan dalam PP nomor 12 tahun 2019 pasal 93 dan 97 serta Permendagri 77 tahun 2020 dengan memperhatikan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD atau pergeseran APBD tanpa melalui perubahan APBD. Hal ini penting untuk menghindari deviasi anggaran yang bisa dianggap anomali dan berpotensi inefisiensi karena kenaikannya secara ekstrim dan sulit untuk diukur dampaknya, terutama pada peningkatan kualitas pelayanan dan pemulihan ekonomi. 2. Pencapaian PAD Kabupaten Jember pada tahun 2025 patut untuk diapresiasi meskipun
Meskipun jika dicermati lebih dalam, komposisi terbesar adalah pada peningkatan retribusi jasa umum terutama dalam dana kapitasi dan juga opsi pajak. DPRD berharap pemerintah ke depannya harus memikirkan peluang mengoptimalkan PAD utama pajak yang potensial sebagai dampak atas peningkatan pertumbuhan ekonomi di antaranya pajak reklam, pajak hotel dan restoran, BPHTB, pajak parkir, retribusi parkir, perjalanan, retribusi pemanfaatan jaringan likuiditas, serta peluang PAD dari pengelolaan potensi dana aset dengan mendorong ekonomi restoratif seperti PAD dari pengelolaan sampah melalui skema bisnis pengelolaan, perlindungan daya dukung air melalui kebijakan pajak air bawah tanah dan juga pengelolaan hidrasi hasil kehutanan sosial maupun perkebunan. 3. Pemerintah akan mencermati kembali struktur belanja yang menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah masih lebih banyak digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas komposisi belanja agar alokasi anggaran tidak hanya mampu menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga semakin responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan penyelesaian berbagai isu strategis daerah, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan persampahan, infrastruktur, serta urusan wajib lainnya. 4. Mencermati tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK, khususnya terkait temuan mengenai selisih kurang pembayaran PBB, P2, pajak reklame, pajak air tanah, serta penerimaan kas pada RSUD Dr. Subandi agar dilakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Dan kalau memungkinkan, perlu dilakukan terobosan dengan skema insentif dan disinsentif dengan memperhatikan variabel insentif PBB P2 bagi warga miskin ekstrim DC 1 atau 2 untuk dibebaskan pajak. Variabel insentif bagi badan usaha yang taat dalam membayar pajak dan juga memperhatikan kontribusinya pada lingkungan dan pembangunan dan sebaliknya disinsentif dengan penegakan sanksi bagi yang tidak taat dalam pembayaran dan tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Demikian laporan secara garis besar hasil pembahasan badan anggaran DPRD Kabupaten Jember terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Terima kasih. Semoga kerja keras kita yang disertai dengan evaluasi perbaikan akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Jember yang kita cintai bersama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jember 27 Juli 2026, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, berbicara Iqbalul Pardana, Ketua Haji Ahmad Khalil Esos. Bacaan selesai. Terima kasih kepada Ibu Bicara Hasan Khalil Iqbal Wilayah. Ibu Bicara dari Badan Anggaran yang telah menyampaikan laporan. Berikut laporan hasil pembahasan terhadap 4 raperda prakarsa DPRD, yaitu raperda tentang madrasah diniyah takmiyah, raperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, raperda tentang rencana hidup pembangunan Kabupaten
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Jember, yang terhormat Saudara pimpinan dan segenap anggota DPR Kabupaten Jember, yang terhormat Saudara PJ Sekretaris Daerah, para staf ahli, para asisten, para perangkat daerah, Direktur Rumah Sakit Subandi, Bandung, dan Kalisa, Direktur Pemindahan Data, Pendalaman, dan Direktur Pembiayaan yang kaitannya oleh Direktur Keuangan Mas Bima. Perlu saya sebut sendiri terus. Puji syukur marilah kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah rahmat taufik hidayahnya pada hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk hadir rapat paripurna dalam rangka persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap 5 macam peraturan daerah. Izin pimpinan saya singkat-singkat tapi tidak mengurangi isi. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, pertama dapat kami sampaikan bahwa tentang rapat inisiatif Prakarsa DPR Kabupaten Jember merupakan wujud pelaksanaan fungsi pembentukan perda dalam merespon perubahan hukum, dinamika penanganan pemerintah daerah serta aspirasi masyarakat. Dapat kami laporkan bahwa Perda telah melaksanakan pembahasan terhadap tata perda Prakarsa DPR, yaitu Perda tentang Madrasah Diniyah Kamiliyah, Perda tentang Perlindungan Kepala Lingkungan Hidup, Perda tentang Rencana Hidup Pembangunan Kewisataan tahun 2026-2040, dan Perda tentang Perlindungan Tenaga Kesehatan. Saudara pimpinan dan hadirin sekalian yang kami hormati, proses pembahasan dalam perda ini berlangsung sangat panjang, hampir 3 sampai 4 tahun. Perda ini inisiatif dari DPR yang dimulai dengan keputusan DPR nomor 8 tahun 2023 tahun 2017 tahun 2023, pembahasan tingkat 1 oleh Panitia Khusus DPR masa jabatan 2019 sampai 2014 yang kemudian dilanjutkan oleh Wakil Presiden DPR masa jabatan 2024 sampai 2029. Hasil fasilitasi oleh pemerintah provinsi telah difinalisasi antara Bapak Presiden dan tim pemerintah daerah Jember. Dalam proses pembahasan terdapat banyak penyempurnaan terhadap substansi raperda, baik aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penyempurnaan norma, penyesuaian nomenklatur maupun harmonisasi dengan regulasi yang baru. Adapun hasil pembahasan terhadap masing-masing raperda dimaksud ada sebagai berikut. 1. Raperda tentang Madrasah Diniyah Kamiliyah. Pembangunan raperda tentang Madrasah Diniyah Kamiliyah dilatar belakangi oleh tukang daerah untuk memberikan penguatan terhadap pendidikan keagamaan Islam non-formal yang selama ini tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat sebagai bagian penting dalam pembentukan karakter, akhlak, moralitas, dan penguatan nilai keagamaan, di mana juga terkenal sebagai kota Santri, Kabupaten Santri. Keberadaan Madrasah Diniyah Kamiliyah memiliki fungsi strategis sebagai media transmisi nilai-nilai keislaman, pembentukan moral, pembiasaan ibadah, penguatan karakter generasi muda di tengah tantangan perubahan sosial budaya, serta perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dalam pembahasan tersebut terdapat beberapa isu krusial dan perhatian penting yang menjadi fokus pembahasan bersama, antara lain: pertama, tentang kedudukan pola penyelenggaraan madrasah diniyah di daerah. Dalam pembahasan muncul berbagai pandangan mengenai apakah madrasah diniyah ditempatkan dalam skema wajib belajar daerah atau lebih diarahkan pada pola fasilitasi muatan kelembagaan. Setelah pertimbangan dalam pembahasan melihat aspek studi sosial kemampuan daerah, maka raperda ini diarahkan untuk menjadi penguatan fasilitasi, pembinaan kebudayaan, dan dukungan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan madrasah diniyah, di mana madrasah diniyah adalah bagian dari pemerintah pusat, Kementerian Agama. Kedua, perihal validasi data kelembagaan dan
pembahasan juga menyoroti masih adanya madrasah diniyah yang belum terdata, belum memiliki izin operasional maupun belum memperoleh akses pembinaan dan bantuan secara optimal. Oleh karenanya dalam rapat ini diatur mengenai pendataan, pembinaan, koordinasi dan penguatan basis kelembagaan sebagai perencanaan kebijakan daerah ke depan. Ketiga, terkait pembiayaan dan dukungan anggaran daerah dalam pembahasan perkembangan aspirasi agar pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap operasional kelembagaan, peningkatan sarana prasarana serta kesejahteraan tenaga pendidik. Menyikapi hal tersebut, rapat ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan dukungan pembiayaan wilayah PBB sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah. Keempat, dalam hal pembagian kewenangan dan pola koordinasi antar instansi, maka pembahasan disepakati adalah pentingnya sinergi antara pemerintah, kantor Kementerian Agama, lembaga pendidikan dunia, organisasi masyarakat agama, serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembinaan pengembangan madrasah diniyah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun hambatan administrasi di lapangan. Dengan telah dilakukannya pembahasan secara mendalam dan penuh hati-hatian, potensi permasalahan dan dinamika yang berkembang pada prinsipnya telah diantisipasi, diselaraskan dan diakomodir dalam materi muatan rapat ini. Bahwa Kementerian berpandangan bahwa keberadaan perda ini sangat penting sebagai instrumen penguatan pendidikan karakter dan moral generasi muda di tengah perkembangan sosial dan teknologi informasi yang semakin modern. Dua, raperda tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Saudara Bupati, pimpinan dan hadirin sekalian, pembentukan raperda ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya tantangan lingkungan hidup akibat kebangunan daerah, di mana pemukiman, peningkatan aktivitas ekonomi, persoalan sampah dan limbah, pencemaran lingkungan serta menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita semua harus menjaga dan diwujudkan dalam raperda ini. Nilai-nilai kalimat tahun juga dimasukkan dalam raperda ini, sehingga kita berharap bahwa akan ada kearifan lokal yang bisa bergabungan antara memanfaatkan lingkungan hidup dan penggunaan lingkungan hidupnya. Dalam proses pembahasan bersama perangkat daerah terkait information akademisi, tenaga ahli dan berbagai pemangku kepentingan, terdapat beberapa isu krusial yang menjadi perhatian, antara lain pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengolahan sampah dan limbah, dan salah satunya yang disebutkan juga tentang dulu ini masuk ke salah satu pasal, meskipun hanya satu pasal, cuma kayaknya itu berperan sangat penting. Pembahasan juga memperhatikan tantangan perubahan iklim, ancaman banjir, kekeringan, dan berkurangnya kawasan resapan air, serta pentingnya penguatan langkah konservasi dan pemulihannya. Terhadap berbagai isu tersebut, Bapak bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan harmonisasi perlindungan substansi dan penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, berbagai isu krusial tersebut dan potensi permasalahan tersebut pada prinsipnya telah diantisipasi, diakomodasi dalam materi muatan raperda. Bapak berpandangan bahwa perda ini sangat penting sebagai landasan hukum pembangunan daerah yang berkelanjutan, sehingga pembangunan ekonomi daerah tetap berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan hidup dan keberlangsungan generasi akan datang. Tiga, raperda tentang rencana industri pembangunan kepariwisataan tahun 2026-2040. Saudara pimpinan dan hadirin yang kami hormati, pembahasan raperda rencana tentang rencana industri pembangunan kepariwisataan ini dilakukan sebagai pedoman pembangunan sektor kepariwisataan daerah jangka panjang terintegrasi, berkelanjutan dan berbasis potensi lokal daerah. Secara filosofi, pembangunan kepariwisataan ini tidak hanya dipandang sebagai upaya ekonomi semata, melainkan juga instrumen untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat baik secara material maupun spiritual. Pariwisata dipandang memiliki potensi untuk meningkatkan sejahtera kultural, intelektual masyarakat serta mempererat hubungan antar manusia, antar bangsa melalui sikap saling menghargai
Juga berkembang berbagai masukan terkait penguatan promosi wisata daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, penataan kawasan strategis pariwisata, serta perlu keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pembangunan pariwisata daerah. Bapak Perdana menekankan pentingnya keseimbangan antara pengembangan investasi pariwisata dengan perlindungan budaya lokal dan kelestarian lingkungan hidup agar pembangunan pariwisata tidak menghilangkan identitas dan karakter daerah. Bapak Perdana berharap agar Pemkab tidak berhenti hanya sebagai dokumen perencanaan formalis semata, namun benar-benar menjadi pedoman utama dalam pembangunan kepariwisataan daerah, baik dalam penyusunan program penganggaran, pengembangan kawasan wisata, pengembangan infrastruktur maupun kebijakan investasi sektor pariwisata. 4. Raperda tentang perlindungan tenaga kesehatan. Penyusunan raperda ini dilatar belakangi oleh pentingnya keberadaan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat yang dalam pelaksanaan tugasnya menghadapi berbagai tantangan risiko kerja, tekanan tayangan, serta potensi permasalahan hukum dan sosial di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran regulasi daerah yang mampu memberikan perlindungan, kepastian hukum, dukungan dan penguatan terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesinya. Raperda ini berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai kesehatan yang melayani publik erat kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan berhak mendapatkan perlakuan adil, termasuk kompensasi resiko, jaminan sosial, mekanisme hukum yang adil jika terjadi pelanggaran terhadap hak mereka. Oleh karenanya, raperda ini mengakui bahwa tenaga kesehatan adalah subjek yang rentan terhadap tekanan psikologis, kekerasan, hubungan hukum dan risiko kerja tinggi. Oleh karena itu, negara hadir melalui pemerintah daerah untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja secara profesional, bebas dari ancaman dan mendapat keadilan jika menghadapi permasalahan hukum. Dengan demikian, regulasi ini merupakan manifestasi konkret dari kewajiban negara dan pemerintah daerah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tenaga kesehatan sebagai subjek hukum dan agen pelayanan publik. Tenaga kesehatan adalah bagian dari pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Filosofi pelayanan publik menekankan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsibilitas. Dalam konteks ini, raperda menjadi instrumen untuk memastikan tenaga kesehatan dapat bekerja secara profesional tanpa rasa takut, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Selain itu, perlindungan tenaga kesehatan bergantung pada etika profesional tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peran yang esensi dalam pemenuhan hak atas kewajiban masyarakat sebagai mana tercermin dalam prinsip beneficiensi, melakukan kebaikan, dan non-malefisiensi, tidak merugikan dalam etika kesehatan. Filosofi ini menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapat pelayanan kesehatan yang aman, sementara tenaga kesehatan juga berhak mendapatkan perlindungan secara hukum dalam lingkungan dia bekerja. Dalam proses pembahasan bersama perangkat daerah terkait fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan terdapat beberapa isu sosial, yaitu yang pertama, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan, termasuk perlindungan dari intimidasi, kekerasan, ancaman maupun potensi kriminalisasi dalam pelaksanaan tugas profesi sepanjang dilakukan sesuai SOP. Kedua, tentang kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan kerja tenaga kesehatan, termasuk kebutuhan hubungan sarana prasarana pelayanan kesehatan, perlindungan risiko kerja, dukungan risiko sosial, serta perhatian terhadap tenaga kesehatan yang bertugas pada wilayah daerah dengan keterbatasan fasilitas dan tingkat risiko tinggi. Ketiga, beban kerja dan keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan yang berdampak terhadap kualitas pelayanan maupun kondisi kerja tenaga kesehatan,
sehingga dibutuhkan penguatan sistem. Keempat, pemerataan tenaga kesehatan dan penguatan layanan kesehatan dasar khususnya pada fasilitas pelayanan tingkat pertama daerah terpencil dan wilayah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan. Kelima, perkembangan sistem pelayanan kesehatan modern dan digitalisasi pelayanan kesehatan termasuk penguatan integrasi data kesehatan, rekam medis elektronik serta sistem pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Keenam, terkait harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembahasan ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam aspek perlindungan, fasilitasi pembinaan, dukungan pelayanan dan penguatan kesehatan sesuai dengan kewenangannya. Dalam pembahasan juga ditetapkan bahwa peraturan daerah tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan organisasi profesi maupun kewenangan pemerintah pusat dalam pengaturan standar profesi, registrasi, sertifikasi maupun penjatuhan sanksi disiplin profesi tenaga kesehatan. Oleh karena substansi daerah diarahkan pada penguatan perlindungan dan dukungan daerah terhadap tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian terhadap berbagai isu dan dinamika tersebut, Bapak bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan, harmonisasi, penyempurnaan substansi, dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berbagai potensi permasalahan tumpang tindih kewenangan pada prinsipnya telah diantisipasi dan diakomodasi dalam materi Perda. Bapak Perda berpandangan bahwa keberadaan Perda ini merupakan bentuk kepedulian daerah terhadap tenaga kesehatan yang telah memberikan pengabdian besar dalam pelayanan masyarakat, sekaligus upaya untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan daerah secara menyeluruh. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, Bapak Perda berharap agar Perda ini nantinya dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, memperkuat pendidikan karakter, mengembangkan sektor pariwisata daerah, serta memberikan perlindungan pada tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat. Oleh karenanya, belum memberikan kepastian hukum dan percepatan implementasi atas 4 rancangan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersamaan nantinya, maka Bapak Perda berharap pada Bapak Bupati Cirebon berkenan segera menyusun, menetapkan, mengundangkan peraturan bupati terkait sebagai peraturan pelaksana agar tidak seperti Perda yang kemarin. Banyak Perda yang masih belum ada aturan pelaksananya sehingga tidak bisa dijalankan. Demikian laporan sebagai pembahasan Perda kami sampaikan. Semoga segala upaya ikhtiar yang telah dilakukan dalam proses pembentukan peraturan daerah memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan kemudian daerah yang kita cintai. Ke depan, karena rapat dari kabarnya sudah dibagi tugas masing-masing komisi dan kemudian kami segera kita laksanakan tugas kita untuk mempercepat peraturan yang sudah bertahun-tahun kita bahas, dan ke depan mungkin kita ulangi untuk pengajuan perda-perda inisiatif dari DPR, dari komisi fraksi. Kami sebagai pemerintah akan menerima usulan rapat tersebut jika berhubungan dengan keadilan. Selain dari itu perlu dibahas lebih lanjut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pemerintah DPRD Kabupaten Cirebon, Anan Puratomo S.Sos. Terima kasih kepada rekan-rekan satu bicara dalam dari yang akan melakukan. Hadirin peserta rapat
Pandangan akhir fraksi Gerindra tentang penetapan pandangan peraturan daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam Indonesia. Yang terhormat Bupati Kabupaten Jember, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jember, yang terhormat PJ Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah di Kabupaten Jember, segenap anggota forum koordinasi pimpinan daerah, yang terhormat juga Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember, yang terhormat perwakilan TP 3D, yang terhormat perwakilan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan para pengembangan media cetak maupun elektronik. Izinkan kami fraksi Partai Gerindra menyampaikan puja syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, salawat dan salam lalu kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, nanti akhir zaman panutan kita dalam bertindak dan berbuat nyaman untuk masyarakat. Sebelumnya kami ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Gus Bupati dan jajaran pemerintah daerah atas bentuk apresiasi, sinergi, dan kerjasama bareng sehingga Kabupaten Jember mendapatkan program investasi tentang sampah senilai kurang lebih 2 triliun dari pemerintah daerah. Alhamdulillah program ini dijembatani oleh Kemendagri. Semoga hal ini segera terrealisasi mengingat kita sudah darurat sampah di Kabupaten Jember sehingga kita bisa mengambil juga sampah-sampah dari kabupaten di sekitar Jember. Ini bentuk apresiasi yang luar biasa. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, fraksi Gerindra menilai 5 narkotika ini telah melalui proses harmonisasi, partisipasi publik, dan penyempurnaan substansial. Perubahan-perubahan yang terjadi selama pembahasan mulai dari kritik, perdebatan klausul bantuan hukum hingga aspirasi petani terdampak dan nasib buruh maju telah kita akomodasi dengan sebaik-baiknya. Keempat kerja ini menjawab kebutuhan yang sangat mendesak masyarakat, baik masyarakat juga di bidang lingkungan, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan keagamaan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jember menyatakan menyetujui dan menerima keinginan besar tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Jember. Kami berharap perda ini bukan hanya tulisan di atas kertas, tapi kami berharap dengan catatan-catatan yang ada di fraksi Gerindra ini untuk bisa ditindaklanjuti. Kami berharap setelah ditetapkan, dieksekusi di lapangan dengan berjalan dengan konsekuen. Jember ini harus lebih maju, Jember ini harus lebih adil, Jember ini lebih sejahtera. Demikian pandangan akhir fraksi Gerindra. Semoga perda ini menjadi berkah dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Jember. Ada pantun dari Pak Ketua, kalau tidak bisa baca jadi awet.
Dana 1,5 sampai 2 triliun mengalir beras dan mantap, sampah daging emas, sumber bersinar terang dan gemilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Merdeka. Kedua 27 Juni, Ketua Fraksi Hanan Kukuh Ratmawan juru bicara saya sendiri. Terima kasih kepada Bapak Agus Presiden dari Gerindra. Selanjutnya, urutan kedua akan disampaikan oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kepada juru bicara fraksi ketiga. Silakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. PKB Salimah. Baik yang kami hormati saudara Bupati Jember, saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Jember, saudara PJ Sekretaris Daerah, asisten, staf ahli, para kepala OPD di jajaran pemerintahan Kabupaten Jember, segenap perwakilan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, rekan-rekan pers, serta hadirin dan para undangan yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Jember dengan acara pandangan akhir fraksi terhadap 5 rancangan peraturan daerah Kabupaten Jember. Selanjutnya, tak lupa salawat salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, gayung bersambung meniti kehidupan dari zaman kedolapan hingga dan payah pada zaman yang penuh dengan cerita kehidupan. Semoga kita diberikan keberkahan agar terus mendapatkan syafaatnya. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, fraksi PKB Kabupaten Jember terus berkomitmen untuk senantiasa menjadi ujung tombak dan mengawal terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kami secara konsisten memperjuangkan hak-hak kaum duafa serta kelompok rentan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai pedoman utama dalam setiap langkah kebijakan dari kajian. Pertama, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 adalah cerminan perjalanan kita bersama selama 1 tahun terakhir. Sebuah catatan tentang bagaimana setiap rupiah yang dipercayakan rakyat telah dikelola untuk membangun Jember yang lebih baik. Di balik angka realisasi dan capaian, kami melihat kerja keras, dedikasi, dan semangat seluruh jajaran pemerintahan daerah yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Fraksi PKB mengapresiasi keterbukaan pemerintah Kabupaten Jember dalam mengakui masih rendahnya realisasi belanja modal yang hanya mencapai 68,93%, serta adanya silpa sebesar 648 miliar rupiah. Namun,
adanya target kinerja yang terukur. Sanksi tegas bagi OPD yang lalai serta komitmen bahwa Silva ke depan benar-benar merupakan hasil efisiensi yang sehat, bukan karena kegagalan program yang tidak berlanjut. Masyarakat tidak bisa terus-menerus mendengar alasan yang sama, sementara pembangunan infrastruktur dan layanan publik terus tertunda. Dalam hal pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengentasan kemiskinan, kami menilai program kredit lunak, subsidi bunga dan bantuan UMKM masih bersifat seremonial jika tidak disertai pendampingan secara teknis dan akses pasar yang cukup nyata. Kami berharap tidak ada kesenjangan antara investasi besar yang masuk dengan pemberdayaan sektor primer dan tenaga kerja lokal, serta ketepatan sasaran data kemiskinan yang masih perlu diintegrasikan dengan data kesejahteraan lainnya agar potensi benar-benar menjangkau masyarakat sama. Demikian pula dengan optimalisasi aset daerah dan restrukturisasi BUMD, kami mengingatkan bahwa roadmap tanpa eksekusi nyata dan target pendapatan yang jelas hanya akan menjadi dokumen mati. Sementara aset-aset daerah yang terbengkalai seharusnya sudah lama dikelola secara profesional untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pengesahan Raporda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap lingkungan hidup Kabupaten Jember sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Fraksi PKB menilai regulasi ini telah cukup komprehensif karena mengatur instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, mekanisme perizinan, pengawasan, serta sanksi yang tegas sekaligus mengakomodasi perlindungan kawasan gunung sebagai bentang alam khas Jember yang memiliki fungsi ekologis penting. Di tengah berbagai tantangan lingkungan seperti kerusakan gunung, degradasi daerah aliran sungai, alih fungsi lahan, berkurangnya kawasan resapan air, serta persoalan sampah dan ancaman bencana ekologis. Fraksi PKB memandang bahwa keberadaan perda ini menjadi sangat relevan. Terlebih setelah muncul berbagai dampak yang nyata akibat aktivitas penambangan gunung, termasuk kerusakan bangunan sekolah dan terganggunya aktivitas pendidikan di wilayah Kelurahan Karangajo, Kecamatan Sumbersari yang patut menjadi perhatian khusus semua pihak. Fraksi PKB berharap perda ini mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui penguatan pengawasan, pemulihan lingkungan, partisipasi masyarakat, penyusunan regulasi turunan yang memadai, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta program pendampingan bagi masyarakat yang terdampak kebijakan perlindungan lingkungan demi terjadinya keberlanjutan kehidupan generasi sekarang dan mendatang. Selanjutnya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Jember tahun 2026-2041 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dengan harapan berbagai catatan, masukan, dan penyempurnaan yang terus disampaikan selama proses pembahasan dapat menjadi perhatian dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kepariwisataan terhadap di masa mendatang. Fraksi PKB memandang perlu adanya penyempurnaan substansi raperda, khususnya dalam memperkuat pengembangan kepariwisataan yang berbasis pada karakteristik, identitas, dan kearifan lokal Kabupaten Jember, termasuk potensi budaya pandangan serta wisata religi dan edukasi yang tumbuh dari tradisi pesantren sebagai bagian dari kekhasan daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Juga peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat dan UMKM agar manfaat pembangunan pariwisata dapat dirasakan secara merata, sehingga raperda ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tapi benar-benar
dihadapkan pada keterbatasan pendanaan, sarana, dan perhatian kebijakan. Sehingga fraksi PKB menekankan pentingnya komitmen anggaran, koordinasi lintas sektor, pengawasan yang efektif, serta sinkronisasi dengan peraturan terkait agar raperda ini tidak sekedar formalitas, melainkan benar-benar menjadi instrumen strategis penguatan pendidikan keagamaan dan benteng moral generasi. Terakhir, fraksi PKB juga memberikan perhatian terhadap rancangan peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kesehatan Kabupaten Jember tahun 2026. Fraksi PKB menilai raperda tersebut strategis dan relevan dalam memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan yang menghadapi berbagai tantangan mulai dari keterbatasan jumlah tenaga, tingginya beban kerja, resiko kekerasan, hingga ketidakpastian hukum. Fraksi PKB menilai bahwa raperda ini sudah mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal melalui semangat gotong royong, pendekatan berbasis wilayah, pelibatan tokoh masyarakat, serta perhatian terhadap pemulihan psikososial pasca kejadian luar biasa. Raperda tentang perlindungan negara kesehatan Kabupaten Jember adalah wujud komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta memberikan kesempatan dan perlindungan yang layak kepada tenaga kesehatan di Kabupaten Jember. Fraksi PKB meyakini kelima raperda ini sangat mendesak dan relevan bagi Kabupaten Jember, utamanya tenaga Jember. Kami mengajak seluruh pihak menjadikan proses pembahasan sebagai ajang kebersamaan yang tulus, mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Dengan semangat produktif dan objektif, kami yakin mampu melahirkan regulasi yang benar-benar bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat Jember. Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Jember ini, fraksi PKB menyampaikan pandangan akhir fraksi sebagai bagian tanggung jawab konstitusional dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setelah mencermati seluruh proses pembahasan, mempertimbangkan berbagai masukan serta memperhatikan dukungan undang-undang daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember, fraksi PKB berpendapat bahwa raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran 2025, raperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, raperda tentang perencanaan dan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Jember tahun 2026-2041, raperda berdasar dunia kapilya dan raperda perlindungan tenaga kesehatan telah memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan layak untuk diterapkan. Oleh karena itu, senantiasa dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan menjadi peraturan daerah. Hadirin peserta paripurna yang kami hormati, sebelum diakhiri ada sebuah pantun. Dari Jember ke Jakarta, jangan lupa naik Pelajaran. Mari bersama kawal raperda Jember maju, semua kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes. Suaranya Alfi Raso Anda mengenai pandangan akhir fraksi PDI Perjuangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PBB 2025 dan 4 raperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Merdeka. Yang terhormat Bupati Jember, yang terhormat pimpinan Dewan, unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jember, yang terhormat Saudara PJ Sekretaris Daerah, Asisten serta staf ahli, yang terhormat Saudara Sekretaris DPRD, Kabak, Kasubag serta staf sekretariatan DPRD Kabupaten Jember, yang terhormat tenaga ahli DPRD, pers dan mahasiswa magang serta hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri sidang paripurna DPRD Kabupaten Jember dalam rangka penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 dan 4 raperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, berdasarkan hasil pencermatan terhadap nota pengantar bupati, hasil pembahasan badan anggaran dan badan pembentukan peraturan daerah, serta berbagai masukan selama proses pembahasan, fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa kelima rancangan peraturan daerah yang diajukan memiliki urgensi dan tujuan yang baik bagi pembangunan Kabupaten Jember. Namun demikian, kami meyakini bahwa keberhasilan suatu peraturan daerah tidak hanya diukur dari proses pembentukannya, tetapi juga dari sejauh mana regulasi tersebut mampu diimplementasikan secara konsisten, didukung oleh kebijakan yang tepat, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Atas dasar pemikiran tersebut, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan akhir terhadap masing-masing rancangan peraturan daerah sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah daerah terus memperkuat perencanaan dan pelaksanaan anggaran, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta memastikan setiap belanja daerah lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pertumbuhan pendapatan asli daerah jangan hanya ditopang dari kapitalisasi sektor kesehatan. Peningkatan pendapatan asli daerah akan lebih membanggakan jika diperoleh dari sumber-sumber yang diakibatkan karena pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan investasi. Pada saat yang sama, peningkatan pendapatan asli daerah jangan sampai membebani UMKM dan menimbulkan persoalan baru di sektor tenaga kerjaan. Seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan hasil pembahasan DPRD juga harus ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. 2. Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kesehatan. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pelindungan terhadap tenaga kesehatan merupakan kebutuhan yang mendesak dan penting. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan harus memperoleh perlindungan hukum, keselamatan kerja, dan dukungan yang memadai dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami berharap setelah ditetapkan sebagai peraturan daerah, regulasi ini segera ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan pelaksana dan implementasi kebijakan yang tepat, sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh tenaga kesehatan. Pelaksanaannya juga harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, agar tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan dan memberikan kepastian hukum. 3. Rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Jember tahun 2026-2041.
pengembangan pariwisata harus dilakukan secara komprehensif dan paralel, mulai dari perbaikan destinasi, infrastruktur pariwisata, sumber daya manusia, serta promosi wisata. Peraturan daerah ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi wisata daerah, memperkuat UMKM dan ekonomi kreatif, meningkatkan kunjungan wisatawan, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah, rencana induk pembangunan kepariwisataan ini segera diwujudkan melalui program dan kebijakan yang terarah, sehingga memberikan dampak nyata bagi pengembangan pariwisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah Kabupaten Jember. 4. Rancangan peraturan daerah tentang madrasah diniyah takfiriyah. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa rancangan peraturan daerah tentang madrasah diniyah takfiriyah memiliki arti penting dalam memperkuat pendidikan keagamaan, membentuk karakter generasi muda, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jember. Peraturan daerah ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas dan penguatan terhadap keberadaan madrasah diniyah takfiriyah. Oleh karena itu, kami berharap setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah, regulasi ini segera diimplementasikan melalui program dan kebijakan yang tepat, sehingga memberikan manfaat nyata bagi madrasah diniyah takfiriyah, para ustadz dan ustadzah, serta masyarakat Kabupaten Jember. Yang terakhir, nomor 5. Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki arti penting sebagai landasan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pembangunan yang mengabaikan faktor lingkungan dapat berdampak kerugian yang lebih besar untuk masyarakat maupun pemerintah. Peraturan daerah ini diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup, melindungi potensi lokal seperti gunung, serta meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan di Kabupaten Jember. Kami juga memandang bahwa pengelolaan sampah akan menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Jember, seiring perubahan sistem pengelolaan sampah yang tidak lagi bertumpu pada praktek open dumping. Oleh karena itu, kami berharap setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah, regulasi ini segera diwujudkan melalui kebijakan dan program yang terukur, sehingga mampu menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember menyetujui rancangan peraturan daerah tentang LPC APBD tahun anggaran 2025 dan 4 rapat dan inisiatif DPRD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pada akhirnya, fraksi PDI Perjuangan berharap seluruh peraturan daerah yang telah disetujui bersama tidak berhenti sebagai produk hukum semata. Peraturan daerah harus ditindaklanjuti melalui peraturan pelaksana, program dan kebijakan yang tepat agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami berpandangan bahwa tantangan terbesar bukanlah membentuk peraturan daerah, melainkan memastikan setiap regulasi dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah daerah agar setiap peraturan daerah yang telah ditetapkan segera diwujudkan dalam langkah-langkah nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Jember. Demikian pandangan akhir fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember kami sampaikan. Semoga seluruh keputusan yang diambil
juru bicara PDI, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, komentar yang keempat akan disampaikan oleh fraksi Nasdem kepada juru bicara Nasdem, Kakak Budi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat akhir fraksi Nasdem terhadap 5 raperda. Yang pertama, raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember. Yang kedua, jalan hidup pariwisata Kabupaten Jember. Yang ketiga, madrasah diniyah takmiliyah. Yang keempat, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Yang kelima, perlindungan tenaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam restorasi. Yang terhormat Bupati, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Jember, yang terhormat PJ Sekda, staf ahli, para direktur, RSD, BUMD, ahli BUMD, mungkin yang lain sebelum disebutkan. Sebelum pembacaan pandangan akhir ini, kami mulai dari yang kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi rahmat dan hidayahnya kita masih bisa bertemu di tempat ini. Shalawat serta salam mari kita junjungan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini fraksi Nasdem memberikan catatan rekomendasi terkait raperda, yaitu penguatan potensi lokal, peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, promosi terpadu, keberlanjutan lingkungan. Di sini ada raperda madrasah diniyah takmiliyah. Kita juga memberi masukan, mungkin bisa dibaca. Monggo masukannya seperti ini. Kita fraksi Nasdem, dan di situ ada raperda pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Bisa ada juga kita di situ, teman-teman, di situ ada masukan-masukan kami. Mungkin nanti karena Pak mulai pagi khususnya terlalu banyak masukan, ini bisa dibawa terus, bisa dipelajari berbagai-bagai ya. Mungkin itu masukan-masukan dari fraksi Nasdem. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Nanti kami juga dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Nasdem menyetujui 5 raperda tersebut. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi. Gawat. Ketua fraksi